Hello, hello anak-anak teacher, hello my student. How are you today? Yeah, I hope you're fine. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa yuk. Mari satukan hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness, your grace in our life until this beautiful morning. Now we want to start our religion lesson. Please help us so that we can understand about this lesson. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Ya, anak teacher, yang teacher kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, teacher sangat senang sekali masih bisa mengajar anak teacher yang ada di rumah. Nah, hari ini tentunya kita masih belajar review ya. Hari ini kita masuk dalam review kita yang selanjutnya, yaitu pembelajaran yang ke-13. Waktu adalah pemberian Tuhan. Ya, kita percaya waktu adalah pemberian dari Tuhan. Segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang sudah memberikan, apalagi waktu. Jadi waktu yang sudah Tuhan berikan harus kita hargai. Inilah review kita. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah review, bahkan pembelajaran ini yang ada di share, kita sudah latih ya. Tapi hari ini kita masih review. Nah, mengapa waktu itu kita harus hargai? Karena yang jelas waktu sangat berharga. Kemudian waktu tidak bisa kembali. Kemudian apalagi? Karena waktu itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga apa? Tuhan menginginkan kita untuk bertanggung jawab, mempergunakan waktu sebaik mungkin. Nah, ketika kita belajar menghargai waktu sebagai pemberian Tuhan, berarti kita harus sesuai hidup dengan waktu atau jadwal yang sudah ada. Seperti yang teacher sudah sampaikan, anak-anak teacher yang di rumah pasti mempunyai jadwal atau sudah mempunyai kegiatan-kegiatan yang sudah mungkin diberikan setiap orang tuanya ya. Jadi itu harus dipergunakan dengan baik. Ya, misalnya kalau kamu di rumah, kamu harus bangun jam 5:30. Nah, harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, tentu apa? Tentu mungkin ada yang bangun jam 7, ada yang jam 8. Nah, kalau seandainya kita masuk sekolah, itu tidak bagus. Karena ketika mau masuk sekolah, harus bangunnya setidaknya jam berapa? Iya, jam 5:30 atau jam 5:30. Supaya apa? Supaya bisa mandi, supaya bisa sarapan dan sebagainya. Jadi kita harus percaya waktu adalah pemberian Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus belajar menghargai waktu sebagai pemberian Tuhan. Nah, misalnya bagaimana? Misalnya ketika kita belajar harus dipergunakan untuk belajar. Nah, kalau ketika hari Minggu kita harus sekolah Minggu. Tapi kalau sekarang mungkin ya kita harus ikuti mungkin lewat ibadah streaming mungkin yang disediakan dari setiap gereja-gereja kita ya. Kemudian apalagi? Ya, waktu tidur kita harus tidur. Waktu makan kita harus makan. Nah, kalau mau jadi anak pintar dan berhasil, kita harus menghargai menggunakan waktu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan Tuhan ya. Kalau kita sia-siakan tentu kita akan menyesal ya. Nah, ini sebagai review khususnya dalam topik kita pembelajaran yang ke-13 dengan topik waktu adalah pemberian Tuhan ya. Kemudian kita masuk dalam topik selanjutnya dengan topik
anak yang disiplin. Ayo, siapa di antara kita anak disiplin? Ya, teacher percaya anak-anak teacher yang ada di rumah adalah anak-anak yang disiplin. Ya, anak-anak yang disiplin. Kenapa dikatakan anak-anak disiplin? Karena teacher percaya anak teacher di rumah adalah anak-anak yang takut Tuhan, yang diajari orang tuanya supaya menjadi anak disiplin. Tentunya orang tuanya menginginkan anak-anaknya atau menginginkan kamu supaya berhasil, supaya menjadi anak yang baik. Sehingga apa? Sehingga harus disiplin ya. Oke. Kita masuk dalam topik selanjutnya, anak disiplin. Nah, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan. Berarti kita taat patuh dalam berbagai peraturan, apapun peraturannya harus kita lakukan. Itu maksudnya anak disiplin ya. Kemudian dikatakan di sini disiplin merupakan salah satu karakter bangsa yang harus dikembangkan. Iya, disiplin ini harus dikembangkan. Maksudnya apa? Kita harus lakukan. Kita semakin tingkatkan sikap disiplin. Nah, disiplin dapat dilakukan dengan cara hidup taat pada peraturan yang diberikan oleh siapa? Orang tua, guru, dan Tuhan melalui apa? Melalui Alkitab. Kita harus lakukan itu, ya. Nah, kita tahu semua peraturan yang Tuhan buat, khususnya kalau dalam buku ini bagi bangsa Israel, ya. Nah, Tuhan membuat agar apa? Tentu agar bangsa Israel dapat hidup disiplin. Ayo, coba kita bayangkan anak teacher. Kalau seandainya tidak ada peraturan pada waktu itu, pada perjanjian lama, tentu orang Israel bertindak atau berbuat sesukanya, sehingga Tuhan membuat peraturan-peraturan. Ya, peraturannya kita tahu ya, di dalam kitab Keluaran itu kan, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, di sana Tuhan sudah berikan peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan supaya Israel hidupnya disiplin. Nah, mereka melihat, oh, saya harus begini, begitu ya. Makanya di dalam peraturan Tuhan itu ada dibuat di situ di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di sana yang pertama ada, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian jangan membuat patung dan menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hormati ayah dan ibumu, dan seterusnya. Banyak sekali peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel pada waktu itu hidup disiplin. Nah, aturan-aturan itu bertujuan supaya apa? Disiplin ya. Tentunya aturan-aturan itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kita juga sebagai anak Tuhan harus ikut melakukan peraturan-peraturan yang sudah ada. Seperti apa? Mungkin peraturan di rumah, peraturan di sekolah, kemudian peraturan yang ada di lingkungan masyarakat kita harus lakukan. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui perintah yang ada dalam Alkitab? Tentu harus harus punya waktu untuk membaca Alkitab. Ketika kita punya waktu membaca Alkitab, kita tahu peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Alkitab itu sangat banyak sekali peraturan-peraturan supaya kita dibuat menjadi anak yang disiplin. Nah, tentu Tuhan menginginkan kita untuk menaati semua peraturan, ya. Ketika kita taati peraturan-peraturan yang ada, kita menjadi anak yang disiplin, kita menjadi anak yang taat, ya, menjadi anak yang taat. Kemudian Tuhan juga senang. Tuhan senang, orang tua senang, dan guru-guru juga senang. Jadi bagaimana caranya? Kita harus lakukan rajin-rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ya. Nah, itu saja yang menjadi review kita hari ini. Kiranya anak-anak teacher yang ada di rumah semakin sehat, semakin pintar, semakin hidup mempergunakan waktu, kemudian semakin hidup disiplin,
dan mau melakukan semua peraturan-peraturan ya, yang sudah diberikan orang tua mungkin, yang sudah ada di sekolah, bahkan dimanapun kita harus melakukannya dengan taat. Kita lakukan seperti untuk Tuhan ya. Itu saja mungkin, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita berdoa ya. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want finish our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Dadah, sampai jumpa nanti, teacher. Tuhan Yesus memberkati kita.